Oke, kita bertemu lagi dengan saya Dr. Johan Setiawan. Maaf ya, beberapa hari yang lalu saya tidak bisa memberikan edukasi ya karena saya memiliki kelemahan tubuh ya. Oke, saat ini saya memiliki satu satu ilmu ya, baru informasi. Sebenarnya ini informasi awal, bukan informasi akhir, karena apa, literasinya sangat sedikit masihan ya, yaitu banyak sekali yang bertanya kepada saya, vaksin Nusantara itu bagaimana dok? Ya, vaksin Nusantara yang dikembangkan oleh Dr. Terawan ya, mantan dari Menteri Kesehatan kita ya. Nah, vaksin Nusantara itu berbasis dari sel dendritik ya. Nah, apa itu sel dendritik? Sel dendritik itu adalah sel yang ada di dalam darah ya, bukan sel yang di dalam saraf ya. Kenapa dibilang sel dendritik? Karena bentuknya hampir sama dengan sel yang ada di saraf, seperti rambut ya. Istilahnya seperti rambut ya. Nah, kenapa kok Dr. Terawan itu mengambil sel dendritik ya untuk vaksin Nusantara ini ya? Ada kemungkinan. Jadi di sini bukan sebuah kepastian ya, karena literasi yang dikeluarkan oleh Dr. Terawan sendiri masih sangat kecil. Jadi hal ini kita ambil dari studi-studi banding dan kita kaitkan ya. Sel dendritik ini adalah sebuah monosit ya, yang diferensiasi oleh stimulasi GM-CSF dan IL-4 ya, menjadi sebuah sistem dari kekebalan manusia. Nah, dari sinilah mungkin Dr. Terawan berpikir bahwa sel dendritik ini dapat menjadi solusi dari vaksin yang sudah beredar. Kenapa kok menjadi solusi? Ya, vaksin yang beredar itu sangat banyak memiliki kekurangan, seperti dia tidak bisa digunakan untuk orang-orang tertentu, misalnya dengan penyakit-penyakit bawaan yang lain, misalnya pada orang tua yang dengan berjalan 100-200 meter aja sudah nggak kuat, atau menaiki tangga 10 tangga aja tidak kuat, atau dalam pengobatan imunoterapi, misalnya pada orang-orang kanker ya, atau tumor, dia kan mendapatkan pengobatan yang cukup banyak dan memang itu berjalan cukup lama. Nah, itu yang tidak bisa gitu. Nah, kenapa kok sel dendritik ini ya dipilih ya? Nah, kalau kita melihat bahwa sel dendritik ini ditemukan kan pada 1972 ya. Nah, para peneliti saat itu ya menemukannya pada bagian sumsum tulang ya. Dia dapat melekat erat pada permukaan ya. Nah, di sini dari Dr. Terawan sendiri untuk memajukan dari vaksin Nusantara ini, dia membuat sebuah inovasi ya. Jadi sel dendritik ini, sel yang belum matang ini ya, dia dibiarkan ya dengan cara darah kita diambil, sel muda dari dendritik ini itu dipisahkan. Setelah dipisahkan, dia dibiarkan sambil dipapar oleh antigen dari apa? Dari virus ya. Makanya vaksin Nusantara ini ya dapat diklaim untuk tiap individu ya. Ingat ya, tiap individu ya. Tetapi untuk ke depan ya, saya kurang tahu apakah itu dapat untuk pengobatan massal atau vaksin massal ya. Itu kita nggak bisa tahu ya. Tetapi dari sini kita bisa melihat bahwa orang-orang yang tidak dapat menerima vaksin yang sementara ini menggunakan Sinovac ya, CoronaVac dan sebagainya, itu kemungkinan besar dapat mendapatkan vaksin Nusantara ya. Karena apa? Setelah dari sel dendritik yang dibiarkan ini dipapar oleh antigen ya, setelah itu sel ini akan dimasukkan kembali ke dalam tubuh kita
Ya, harapannya adalah sel dendritik yang matang dengan antigen dari virus corona, ya, dia dapat masuk, ya, dia bisa dapat menyerupai dari vaksin yang lama gitu. Nah, kenapa saya bilang dia bisa menyerupai? Karena dia menjadi sistem imun adaptif, ya. Dia bisa adaptasi gitu. Dia bisa berhubungan menjadi seperti ya virus corona. Jadi dia melawan virus corona tersebut secara masif, ya. Dia mengenali. Karena apa? Dia udah spesifik. Dia sangat spesifik untuk corona, ya. Tetapi di sini banyak para pemikir menyebutkan bahwa vaksin Nusantara itu bukan sebuah vaksin, tetapi adalah sebuah terapi. Nah, apakah itu vaksin atau terapi? Kita tidak bisa bilang untuk saat ini karena vaksin Nusantara ini masih dalam tahap pertama, ya, belum masuk ke dalam tahap kedua dan tahap ketiga dari penelitian. Kita tunggu saja sampai sejauh mana vaksin ini, ya. Kalau ditanya aman nggak dok untuk ayah saya yang sudah berumur sangat sepuh dengan berbagai macam komorbid penyakit, ya. Kalau kita melihat dari cerita, ya, kita melihat dari cerita sel dendritik ini untuk terapi dari kanker sendiri, ya, secara khusus itu aman, ya. Tetapi kita tidak bisa bilang bahwa itu aman 100%, ya. Kita harus melihat dulu penelitiannya bagaimana. Hasil penelitian dari tahap pertama masih belum terpublish, ya. Kita harus tunggu dulu, ya. Tahap kedua, tahap ketiga kita tunggu keamanannya bagaimana, ya. Apakah vaksin corona yang lain dok sudah melalui tahap ketiga dok? Sudah, ya. Vaksin Sinovac dan CoronaVac yang sudah dibagikan saat ini itu sudah melalui tahap ketiga, ya, penelitiannya di Indonesia. Nah, setelah diteliti, BPOM sendiri akan memberikan sebuah penelitian apakah ini layak untuk dipakai. Sementara ini yang mendapatkan kelayakan dari BPOM untuk dipakai adalah CoronaVac dan Sinovac, ya. Dan itu untuk kita dan sudah dibagi, ya. Saya sendiri, ya, saya bersyukur saya sudah mendapatkan 2 kali dosis vaksin tersebut, ya. Nah, tapi kalau virus Nusantara ini apakah perlu 2 kali, dok? Kalau dari klaim yang dari Dr. Terawan sendiri, dia dapat hanya 1 kali saja penyuntikan. Karena apa? Karena dia dibuat seperti individu sendiri, ya, sesuai dengan individu masing-masing individu, bukan seperti vaksin ini sama dengan saya atau dengan yang lain dan sebagainya gitu. Tetapi dia satu individu itu sendiri, ya. Nah, kenapa kok bisa seperti itu, dok? Karena apa? Yang diambil dari darah kita sendiri, ya, dikembangkan dan itu ada sel kita sendiri, dimasukkan ke kita sendiri. Adakah reaksi dari kalau misalnya kita seperti di vaksin Sinovac dan CoronaVac itu kan seperti ada kejadian ikutan pasca imunisasi, dok, kan ada seperti demam dan sebagainya. Saya tidak bisa menjawab hal itu, tetapi seharusnya tidak, ya. Seharusnya tidak ada. Mungkin demam, iya, karena apa? Terjadinya pembentukan sebuah antigen, sebuah antibodi di dalam tubuh itu akan memberikan sebuah respon demam, ya, respon sebuah peperangan, istilahnya peperangan, sel darah putih berperang dengan virus gitu. Itu ada sebuah kejadian yang normal sebenarnya. Nah, dari sinilah maka saya hanya bisa bilang bahwa vaksin Sinovac maupun CoronaVac itu aman, ya. Nah, vaksin Nusantara itu kalau memang dia sesuai dengan literatur yang sudah ada untuk pasien kanker itu aman, tetapi ada tetapinya, ya. Tetapi kita harus menunggu tahap 2-nya bagaimana, tahap 3-nya bagaimana, publish-nya bagaimana, apakah disetujui oleh BPOM, apakah ini sudah halal. Itu kita harus menunggu. Tidak bisa kita serta-merta kita langsung sudah terbentuk, ini bagus langsung dikasih, kita nggak bisa. Kita harus menunggu, ya. Kapan, dok,
kita masih tidak tahu kapan terdistribusinya vaksin Nusantara ini. Yang pasti ketika ada sebuah kesempatan kita udah vaksin yang sudah disediakan oleh pemerintah, mari kita vaksin gitu. Jangan takut, vaksin ini aman ya. Saya ulangi, vaksin ini aman. Jadi jangan takut. Oke, selamat malam. Mungkin ini adalah sebuah ilmu ya, ilmu yang sangat sederhana untuk masukan kita semua supaya kita dapat belajar dan mengenal apa itu vaksin Nusantara ya. Oke, selamat malam, Tuhan berkati semuanya.